Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Cek, cek. Tes. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Bagus. Alhamdulillah. Baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini sudah hadir di kesempatan yang mulia, yang berbahagia juga di Madrasah Baitullah kelas ke episode 56 yang pada pagi hari ini alhamdulillah Bapak Ibu senantiasa diberikan kesempatan kesehatan dan juga keimanan sehingga berkumpul di pagi hari ini senantiasa untuk memberikan bekal-bekal terbaik. Sesaat lagi kami ingatkan nantinya akan kita mulai kelas Madrasah Baitullah yang akan dibersamai oleh Ustadz Deden Anjar Hediansyah M.Hum yang insya Allah beliau seorang sejarawan yang akan membahas, mengulik perihal kebijakan-kebijakan politik mengenai ibadah haji. Nah, siapa sih tokoh-tokoh yang nantinya akan berkecimpung di kebijakan ini? Salah satunya mungkin sudah disebutkan yaitu Snoop Turgenje, yaitu salah satu politisi mata-mata dari Belanda juga. Bapak Ibu penasaran beliau ini siapa sih? Sepak terjangnya seperti apa dan apa-apa saja yang mungkin akan dibahas pada topik kita pada pagi hari ini. Nah, kami ingatkan sebelum kita memulai untuk bisa Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang virtual Zoom, meskipun kita bersua dengan ruang virtual Zoom, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan juga rasa silaturahmi kita. Kami ingatkan untuk Bapak Ibu bisa mengisi presensi agar kehadiran Bapak Ibu nanti bisa tercatat dengan baik. Kemudian kami ingatkan untuk Bapak Ibu bisa menggunakan nama asli atau nama panggilan yang baik gitu ya, bukan nama samaran atau nama lembaga atau nama-nama yang lain yang mungkin membuat kita menyapa atau saling memberikan teguran atau sapaan nanti agar nyaman begitu. Dan ketika nanti berinteraksi dengan Ustadz bisa menyapa dengan nama yang baik. Dan Bapak Ibu apabila nanti ada
informasi dan juga pengumumannya disampaikan atau ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz, boleh sekali kami untuk Bapak Ibu berkenan mencatat atau menuliskannya di buku catatan. Dan Bapak Ibu nanti apabila belum bisa mengikuti kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini sampai selesai, sampai di penghujung acara nanti, tidak usah risau, tidak usah galau, karena nanti kami akan berikan rekaman dari kelas pada pagi hari ini. Dan jadi nanti stay tune saja di grup WA atau nanti bisa chat admin perihal materi apa saja yang nanti dibahas pada pagi hari. Nanti admin akan memberikan rekaman video kelas pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, kami ingatkan untuk bisa mute apabila Ustadz Deden sedang menyampaikan, pemateri kita sedang menyampaikan materi pada pagi hari ini, agar tidak terdistraksi oleh suara-suara yang tidak berkaitan dengan isi materi. Kami ingatkan untuk bisa mengajak saudara-saudara yang lain agar kita bisa meramaikan forum Madrasah Baitullah pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa menempati di tempat yang nyaman, baik itu nyaman dalam hal tempat dan juga nyaman dalam hal koneksi, agar ketika nanti menyimak dengan baik tidak terganggu, terdistraksi oleh lingkungannya atau oleh sinyal-sinyal yang mungkin tidak bisa sampai nih, nanti suaranya putus-putus kan jadi tidak enak ketika ada materi penting yang disebutkan atau disampaikan oleh Ustadz Deden. Begitu Bapak Ibu, kita sembari menunggu Ustadz Deden untuk bisa hadir pada pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa untuk menuliskan presensi, mungkin bisa dibantu juga oleh petugas Mas Admin ini ya, untuk bisa disampaikan presensi atau list kehadiran pada kesempatan pagi ini. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، انت وانا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، اصل فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا يعني انا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات
من قلبنا. لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا. Baik, baik. Sudah tersambung lagi ya suaranya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saat lagi kita akan memulai untuk kelas Madrasah Baitullah episode ke-56. Pada pagi hari ini membahas mengenai kebijakan politik penjajahan tentang ibadah haji, belajar dari salah satu tokoh yaitu Snorre Hurgenje, salah satu tokoh sejarawan dari Belanda yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Deden Anjar Hediansah MHum yang saat ini sudah hadir di kesempatan pada pagi hari ini melalui ruang virtual Zoom. Bapak Ibu kami ingatkan untuk bisa menempatkan tempat dan juga koneksinya agar nanti ketika menyimak materi yang disampaikan oleh Ustadz Deden bisa nyaman dan juga bisa baik untuk menyimaknya. Kemudian kami ingatkan untuk bisa melaksanakan presensi yang sudah ada, sudah hadir di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, kita mulai terlebih dahulu. Izinkan saya untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia, di kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini di kelas Madrasah Baitullah. Senantiasa kita dapat bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmatnya kita dapat dikumpulkan dengan keadaan sehat walafiat, baik itu sehat badan dan juga sehat iman. Dan senantiasa kita dapat terus untuk meminta, harap-harap meminta untuk senantiasa diberikan barokah, diberikan petunjuk, dan kita mengikhtiarkan pada pagi hari ini ikhtiar yang terbaik untuk bisa senantiasa menjawab dari panggilan Allah Subhanahu wa taala apabila nantinya kita akan dipanggil untuk ke Baitullah. Tak lupa juga sholat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliau senantiasa kita dapat terus bersolawat, berharap-harap cemas nantinya di yaumil akhir bertemu dengan beliau dan nantinya kita menjadi salah satu umatnya beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dari Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia pada pagi hari ini senantiasa kami ucapkan ahlan wa sahlan di kelas Madrasah Baitullah dan yang terhormat Ustadz Jaidi Takaryawan selaku owner dari Wonderful Umroh dan juga pembina dari Madrasah Baitullah. Pembicara kita pada pagi hari ini Ustadz Deden Anjar Hediansah MHum dan juga Bapak Ibu peserta kelas Madrasah Baitullah yang senantiasa dirahmati Allah. Marilah kita mulai kelas pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja dilanjutkan untuk pematerian yang akan disampaikan oleh Ustadz Deden Anjar Hediansah MHum mengenai kebijakan politik penjajah tentang ibadah haji. Kita belajar mengenai tokoh yaitu Snorre Hurgenje. Beliau itu siapa sih dan apa saja sepak terjang beliau? Langsung saja kepada Ustadz Deden. Nah, Bapak Ibu sudah penasaran mengenai materi yang akan disampaikan, topik yang akan dibicarakan pada Ustadz Deden, apakah sudah bisa tersambung Ustadz suaranya? Assalamualaikum Ustadz Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik sudah sangat jelas Ustadz Deden. Langsung saja kepada Ustadz Deden Anjar Hediansah MHum, kami silakan untuk menyampaikan materi. Baik, syukran Mas Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah masih limpahkan kepada kita semua karunia rahmat dan nikmatnya yang dengannya kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, yang dengannya kita bisa menjalankan kewajiban dan ibadah kita. Nah, mudah-mudahan semua kegiatan, semua ibadah, dan semua kewajiban yang kita lakukan bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini tema kita eh, sangat sejarah ya, sangat sejarah. Tapi saya kira kita tidak dalam konteks untuk betul-betul mengkaji sejarah tentang haji itu sebagai satu pembahasan yang sangat ilmiah gitu ya, sangat serius. Tetapi kita memang ingin mengambil sebanyak-banyaknya hikmah dari peristiwa-peristiwa terdahulu dalam hal ini berkaitan dengan ibadah haji yang dilakukan oleh ya leluhur kita ya, nenek moyang kita barangkali, kakek nenek buyut kita dahulu, bagaimana mereka melaksanakan ibadah haji itu dengan seluruh perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa memang ibadah haji ini menjadi ibadah yang menuntut pengorbanan sangat besar, sehingga menjadi terasa ya perjuangan melaksanakan ibadah haji itu. Ya meskipun hari-hari ini kita juga mendapati ya para jamaah haji yang baru saja beberapa ya, kloter sudah mulai pulang ya ke tanah air. Sebagiannya masih tampaknya sebagiannya masih ada di Mekah ya. Mereka juga betul-betul melakukan ibadah haji itu dengan penuh perjuangan ya. Selama kurang lebih 40 hari mereka berada di Haramain, di dua tanah suci di Mekah dan Madinah. Mereka telah berjuang dengan segenap eh, jiwa dan raga mereka ya, termasuk juga dengan harta mereka, dengan mal, jihadu bil mal ya, jihad dengan harta mereka, dengan semua potensi yang ada pada diri mereka, tenaga, pikiran, ya, keluarga yang ditinggalkan, dan banyak hal lain dari pengorbanan yang telah mereka berikan di dalam rangka untuk menunaikan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah haji. Nah, kalau kita bandingkan dengan masa-masa terdahulu, para jamaah haji yang berangkat dari Indonesia, dari Nusantara, kita akan mendapati orang-orang tua kita dahulu, ya, kakek, nenek, buyut kita dahulu ketika mereka melaksanakan ibadah haji itu lebih berat lagi situasinya. Lebih berat, jauh lebih berat. Sehingga wajar kalau kemudian Allah memberikan satu tempat yang istimewa bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ini ya. Karena memang perjuangannya, pengorbanannya teramat besar. Nah, itulah yang barangkali ingin kita ambil sebagai pelajaran pada pagi hari ini dengan membahas terkait dengan ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat Islam di masa penjajahan atau di masa kolonial. Baik, saya izin share screen dulu. Minta tolong Mas Nizar, saya dijadikan host dulu agar bisa share screen. Baik Ustaz. Saya buatkan PowerPoint sederhana saja sebetulnya ya. Baik, sudah bisa ditampilkan Ustaz? Alhamdulillah sudah nampak Ustaz. Bisa Sudah tampak ya? ya.
Baik, terlebih dahulu kita akan melihat gambaran ya, secara umum bagaimana perjalanan haji itu dilakukan. Jadi dahulu, pada mulanya sebelum kedatangan orang-orang Eropa, ya baik Portugis maupun Belanda atau bahkan juga Inggris ya, ke Indonesia, maka ibadah haji itu dilakukan secara mandiri. Dilakukan secara mandiri. Jadi mereka yang memang punya kemampuan untuk berangkat, maka mereka akan menumpang kapal-kapal dagang, ya, kapal-kapal dagang yang berlabuh di beberapa pelabuhan di Nusantara. Ya. Karena memang sejak dahulu perdagangan itu kan sudah terjalin ya antara eh, kepulauan Nusantara dengan India, terutama yang ke arah barat. Ya. Sebetulnya menghubungkannya dari mulai Cina ya, Cina, kemudian Asia Tenggara, kemudian sampai ke India. Setidaknya sampai ke India. Orang-orang Arab di masa-masa awal itu belum sampai ke Indonesia. Meskipun perdagangannya terhubung ya melalui orang-orang India. Jadi India ke Indonesia, Indonesia ke India begitu. Tapi lebih banyaknya orang-orang India yang ke Indonesia. Orang India datang ke Indonesia, kemudian nanti pulang membawa komoditas perdagangan. Ya. Kemudian mereka teruskan lagi ke Asia Barat, ya, ke Asia Barat yaitu ke Timur Tengah. Nah dari Timur Tengah nanti dari orang-orang Arab itu dibawa ke utara, ya. Ada yang melalui jalur laut, ada yang melalui jalur darat. Nah sampai nanti ke Mediterania, sampai ke Eropa. Ya, jadi komoditas perdagangan zaman dahulu itu menghubungkan antara Cina di timur sampai ke Eropa di barat. Nah, ini sudah terjadi sejak abad pertama Masehi ya. Perdagangan ini sudah terjadi sebelum Islam datang, jauh sebelum Islam datang di apa namanya di Timur Tengah, di Asia Barat, itu perdagangan antar benua itu sudah terjalin. Nah, maka terkait dengan haji, orang-orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji di masa-masa awal sebelum datangnya Portugis, sebelum datangnya Belanda, itu mereka melaksanakannya secara mandiri-mandiri dengan menumpang kapal-kapal dagang. Ya. Nanti mereka harus transit di beberapa tempat, di beberapa pelabuhan, sampai akhirnya mereka bisa sampai ke Jeddah, nanti dari Jeddah kemudian ke Mekah. Nah, kapal yang digunakan juga baru menggunakan kapal layar, ya. Kapal layar yang sangat bergantung pada angin. Istilahnya ada angin muson, ya. Muson timur dan muson barat. Angin muson timur, muson barat. Jadi mereka harus menunggu adanya angin muson ini, yang terkadang itu harus memakan waktu berbulan-bulan untuk menunggu angin muson itu. Bahkan para pedagang juga begitu ya. Kenapa kemudian terjadi interaksi antara pedagang asing dengan pedagang lokal, dengan masyarakat lokal itu karena mereka harus menunggu. Jadi misalnya ada pedagang dari India sampai di Indonesia, itu mereka tidak bisa langsung kembali ke India. Tidak bisa langsung kembali. Mereka harus stay dulu selama beberapa waktu di Indonesia untuk bisa nanti menunggu angin muson yang berhembus ke arah barat. Ya, jadi sangat sangat bergantung pada angin. Maka ketika harus menunggu, nah disitulah interaksi terjadi. Mereka stay dulu di Indonesia selama beberapa waktu, terjadi interaksi ya dengan masyarakat lokal, dengan masyarakat Indonesia, sampai akhirnya mereka siap untuk kembali angin musonnya mulai berhembus ke barat ya, mulai mereka akan bisa melanjutkan perjalanan pulang ke arah barat ke India. Begitu juga dengan orang-orang Arab ya, yang di periode berikutnya itu sudah mulai sampai tidak mereka tidak sekedar sampai ke India dari barat ini kalau di belakang saya ada peta nih, jadi bisa kelihatan ya mana India, mana mana Timur Tengah, mana Indonesia gitu. Nah, ini India ini kan ada di tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah antara antara Arab dengan Indonesia itu ada di tengah-tengah. Nah, memang dulu yang menghubungkan awalnya India, India ke Indonesia, kemudian Arab ke India. Nah, gitu. Ngambil ngambil barangnya begitu. Kalau dulu begitu. Sampai akhirnya di periode berikutnya orang-orang Arab ini
tidak sekedar sampai ke India, tapi mereka melanjutkan perjalanannya sampai ke Indonesia langsung gitu. Pada awalnya membutuhkan perantara yaitu orang-orang India, tapi di kemudian hari mereka bisa langsung datang ke Indonesia. Nah, ketika mereka sampai di Indonesia, mereka singgah dulu di Indonesia selama beberapa waktu karena menunggu angin muson itu. Ya, terjadilah interaksi dan kemudian terjadi penyebaran Islam di Nusantara itu ya. Bahkan terjadi pernikahan antara orang-orang Arab dengan orang-orang lokal, wanita-wanita asli Indonesia gitu. Nah, ini yang juga menyebabkan semakin kuatnya penyebaran Islam di Indonesia itu. Nah, jadi dulu haji itu sangat bergantung pada angin muson. Sehingga tidak bisa melakukan perjalanan yang cepat gitu sesuai dengan yang ditargetkan, diharapkan. Ya, nanti tinggal menunggu angin musonnya berhembus kapan ke arah barat, begitu juga ketika pulangnya ya ke arah timur. Sampai kemudian di eh, awal abad ke-19 tahun 1807 ditemukan eh, energi uap ya, ditemukan energi uap dan ini mempengaruhi pada transportasi laut ya, yang kemudian eh, energi uap ini apa namanya digunakan dalam pelayaran. Muncullah kapal uap yang penggunaannya pertama kali eh, dilakukan di Amerika tahun 1807. Tahun 1807 itu ketika kapal uap pertama kali digunakan. Nah, kapan lalu kapal uap ini digunakan untuk transportasi haji itu tidak ada datanya yang pasti. Tetapi sampai tahun 1850-an saja, 1850 itu masih pakai kapal layar, masih pakai kapal layar. Jadi kemungkinan setelahnya, mungkin di akhir abad ke-19, mungkin di akhir abad ke-19 atau bahkan di awal abad 20 ya baru eh, perjalanan haji itu menggunakan kapal uap. Memang ini lebih memudahkan ya karena tidak harus bergantung kepada angin muson, tidak harus bergantung dengan angin muson ya. Jadi kapanpun ya akan dilakukan perjalanan itu bisa dilakukan asalkan ada biayanya dan ada kesempatannya kan barangkali begitu ya. Dan perjalanan dari Nusantara dari Kepulauan Nusantara itu baik dari Aceh, dari Singapura atau dari Malaka misalnya ya. Dari pelabuhan-pelabuhan itu sampai ke Jeddah itu memakan waktu 6 bulan. Dan memang juga harus transit-transit juga ya, tetap harus transit di India, transit nanti di pantai Malaya juga transit, di Djibouti transit gitu. Apalagi kalau yang dari Jawa ya, dari Jawa, dari Surabaya misalnya di Tanjung Priuk ya, itu mereka mulai startnya dari Tanjung Priuk dari Surabaya, kemudian sampai ke Aceh misalnya. Biasanya ya yang paling ujung itu Aceh. Ya, ada juga yang dari Malaka yang paling ujung ya, paling ujung. Maksudnya paling ujung di Kepulauan Nusantara itu dari Aceh, kemudian baru masuk ke Samudra Hindia, ya, nanti ke India, lalu sampai ke Jeddah nanti. Nah itu perjalanannya memakan waktu kurang lebih 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Nah ada yang dari Surabaya mulainya ya, startnya ada yang dari Tanjung Priuk kalau zaman dahulu ya, dari Palembang, dari Sabang. Nah ini embarkasinya. Embarkasinya itu dari pelabuhan-pelabuhan itu. Nanti sampai ke Aceh, yang ujungnya di Aceh baru masuk ke Samudra Hindia. Tapi ada juga yang nanti pelabuhan yang paling ujungnya di Asia Tenggara itu dari Singapura, ya. Dari Singapura. Dan ini banyak diminati. Yang dari Singapura ini banyak diminati. Ya karena dianggap secara prosedural itu lebih mudah, lebih mudah. Nah, memang para jamaah haji ini akan mendapatkan kesulitan kalau mulainya dari Malaka ya, dari Malaka atau dari Aceh karena di situ ada Portugis ya, ada Belanda.
Sedangkan di Singapura itu mereka akan lebih mudah secara prosedural. Ya. Meskipun nanti inilah justru yang akan dihalang-halangi, banyak dihalang-halangi oleh pemerintah kolonial. Baik. Jadi kita bisa bayangkan perjalanan yang begitu lama ya. Kalau sekarang kan perjalanan hanya beberapa belas jam ya. Hanya beberapa belas jam menggunakan pesawat ya, menggunakan pesawat. Itu pun terasa capeknya ya. Di atas pesawat itu meskipun beberapa belas jam ya terasa capeknya. Kalau saya pernah itu melalui Afrika ya. Jadi ke Afrika dulu, ke Ethiopia dulu ya, baru kemudian ke Jeddah. Nah, itu juga terasa capeknya tuh. Terasa capeknya. Apalagi ini 6 bulan di atas kapal laut. Kita bisa membayangkan nanti kita juga akan membahas ya bagaimana fenomena-fenomena para jamaah haji itu ketika mereka berada di atas kapal laut selama 6 bulan itu. Ya. Baik. Nah, itu gambaran perjalanannya, rute-rutenya kira-kira begitu ya, perjalanan haji itu. Adapun biayanya, ya. Nah, biaya ini mulai ditetapkan sejak tahun 1850-an. Jadi, pemerintah kolonial itu mulai mengurus persoalan haji. Yang tadinya haji itu dilakukan secara mandiri-mandiri, ya, tidak ada yang menguruskan, tidak ada yang menguruskan. Jadi semuanya disiapkan secara mandiri, ya. Apakah itu biayanya, kemudian nanti untuk keberangkatan, ya, transportasi yang digunakan, itu mandiri pada mulanya. Tapi kemudian pemerintah kolonial ini melihat ada potensi dalam aktivitas haji ini, baik potensi yang positif bagi mereka, yaitu dalam bentuk eh, pendapatan, ya, dalam bentuk pendapatan mereka ingin mengelola ya dana haji itu, mengelola dana haji itu, sehingga ini positif bagi mereka, tapi juga ada potensi negatif menurut mereka, karena haji itu dianggap bisa membahayakan bagi eksistensi pemerintah kolonial pada waktu itu. Ya, karena nanti orang yang pulang dari ibadah haji itu dianggap sebagai seorang yang punya wibawa, punya eh, pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya. Yang ketika seorang haji itu mengatakan sesuatu, kata-katanya akan sangat ditaati ya oleh masyarakat di sekitarnya gitu. Yang terkadang para haji ini ya memprovokasi untuk tidak taat kepada pemerintah Belanda pada waktu itu, pemerintah kolonial. Ya, maka ini dianggap sebagai potensi negatif oleh pemerintah kolonial sehingga akhirnya mereka merasa perlu untuk mengelola, untuk mengatur persoalan haji ini. Ya. Sebetulnya tendensinya itu lebih lebih banyak pada arah untuk apa namanya memberatkan meskipun tidak melarang ya, tidak melarang sama sekali, tetapi diusahakan agar perjalanan ini menjadi berat. Salah satunya adalah dengan penetapan biaya haji. Ya, penetapan biaya haji. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu mulai menetapkan biaya haji dan setelah itu mereka kelola tuh aktivitas perjalanan haji itu. Jadi harus melalui mereka, melalui pemerintah kolonial, tidak bisa dilakukan secara mandiri. Yang di beberapa sisi ada nilai positifnya, di beberapa sisi ya, ada nilai positifnya. Tapi lebih banyak memberatkan sebetulnya pada waktu itu ya, bagi jamaah haji. Mereka merasa ya saya juga bisa berangkat sendiri tanpa harus diatur oleh pemerintah. Kami sudah terbiasa berangkat sendiri ya. Dan resikonya kami tanggung sendiri, nggak masalah kan gitu. Merasa mereka seperti itu di masa-masa awal itu mereka tidak mau sebetulnya diatur-atur oleh pemerintah kolonial. Ya dengan ditetapkan biaya hajinya berapa, ya kemudian nanti harus naik kapalnya apa, itu kan pada akhirnya ditetapkan itu oleh pemerintah kolonial. Nah, nah, besaran ongkos naik haji ONH-nya pada masa itu adalah 110 ya. 110 gulden. 110 gulden. Selain itu mereka juga harus menyerahkan sejumlah uang yang dititipkan kepada pemerintah sebagai dana jaminan untuk keluarga yang ditinggalkan berangkat haji.
Nah, itu besarannya kalau tidak salah 500 ya, 500 gulden kalau tidak salah. Apa tidak terlalu besar, apa rial ya? Saya lupa nih. Mata uangnya yang 500 itu 500 gulden atau 500 rial, saya lupa. Tapi saya ingat 500-nya itu. Jadi yang pertama mereka harus menyerahkan 110 gulden itu sebagai semacam pajak ya kepada pemerintah kolonial. Menyerahkan 110 gulden. Kemudian selain itu mereka juga harus menyerahkan 500 gulden atau 500 rial. Saya lupa ya, 500 gulden atau 500 rial untuk dititipkan. Dititipkan kepada mereka, kepada pemerintah yang sebetulnya itu dana jaminan untuk keluarga yang ditinggalkan berangkat haji. Jadi pemerintah kolonial pada waktu itu menginginkan agar jangan sampai keluarga yang ditinggalkan itu jadi terlantar gitu. Jadi harus dipastikan orang yang berangkat haji ini memang punya dana untuk membiayai menghidupi keluarganya yang ditinggalkan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi salah satu hal yang positif ya. Salah satu hal yang positif dari aturan ini adalah jaminan agar orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu ketika pulang mereka masih tetap bisa bertahan secara finansial, kemudian juga keluarganya terurus gitu. Nah, ini hal positifnya di situ. Karena memang rupanya fenomenanya banyak di masa dahulu itu ketika para haji itu pulang, mereka jatuh miskin. Ya, meskipun kan kalau dalam dalam keyakinan kita ya, dalam keyakinan kita orang yang sudah haji atau berangkat haji atau berangkat umroh itu dijamin ya, dijamin kesejahteraannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi tentu saja ini juga tidak terlepas dari ikhtiar persiapan yang dilakukan gitu. Intinya itu jangan sampai eh, hanya berdasarkan pada sisi-sisi emosional saja tanpa ada perhitungan, tanpa ada pertimbangan, lalu kemudian berangkat begitu saja, keluarganya terlantar, yang ditinggalkan ya, yang ditinggalkan itu kan berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Perjalanan saja 6 bulan kan, kalau bolak-balik berarti 1 tahun. Perjalanan satu kali perjalanan ke Arab itu 6 bulan, pulangnya 6 bulan. Ya di sananya nanti berapa lama gitu. Nah 1 tahun lebih lah. Itu jangan sampai keluarga yang ditinggalkan itu terlantar. Nah ini yang coba diatasi oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Tapi ini juga akhirnya bagi para jamaah haji itu menjadi memberatkan karena sebelumnya mereka tidak memikirkan persoalan-persoalan seperti ini gitu. Yang penting berangkat, ya barangkali tetap ada yang ditinggalkan untuk keluarga ya. Ada biaya yang ditinggalkan untuk keluarga itu tentu sudah mereka pikirkan sebetulnya. Tapi dengan ditetapkan 500 gulden atau 500 rial itu menjadi berat ya. Dan memang di satu sisi selain ini untuk menjadi salah satu keuntungan bagi pemerintah kolonial, ini juga untuk memberatkan orang-orang supaya tidak banyak yang melaksanakan ibadah haji gitu, dengan besaran nominal pembiayaan untuk berangkat haji itu. Ya. Baik, ini gambarannya berapa biaya yang perlu dikeluarkan oleh jamaah haji pada waktu itu ya, 110 gulden. Uh, Faktanya memang para jamaah haji yang berangkat pada waktu itu sebetulnya ketika mereka melaksanakannya secara mandiri ya, kadang-kadang mereka hanya menyiapkan dana yang minimal ya untuk berangkat itu dan mereka mau menerima konsekuensinya harus apa namanya harus sengsara di sepanjang perjalanan gitu. Mereka sudah siap dengan itu. Nah, tapi setelah ditetapkan itu menjadi lebih berat ya 110 ya mungkin misalnya mereka lebih lebih kurang dari 110 itu ya 70 gulden misalnya atau 100 gulden, kadang-kadang ada yang 50 gulden, mereka berangkat aja pokoknya gitu. Dengan semua kesengsaraan yang mereka harus hadapi ya itu sudah mereka perhitungkan sebagai risiko yang akan mereka rasakan ketika mereka melakukan perjalanan haji itu. Nah, baik. Lalu berapa banyak jamaah haji di masa dahulu itu ya? Jadi angkanya sebetulnya cukup besar ya, angkanya cukup besar. Kalau dibandingkan dengan sekarang ya tentu jauh ya, jauh lebih sedikit. Tapi dengan kita memikirkan bagaimana kondisi saat itu ya, di tengah-tengah eh, penjajahan, kemudian juga barangkali keterbatasan sarana ya,
masih tetap banyak orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Ini sebagai contoh saja. Jadi saya hanya mengutipkan beberapa tahun ya dari tahun 1850 sampai 1893. Tahun 1850 itu baru 74 orang yang berangkat. Ini sangat sedikit ya. Tapi tahun 1855 itu angkanya menjadi naik 1668. 1668 orang. Kemungkinan kemungkinan eh di sini mulai ada berita-berita ya tentang penggunaan kapal uap itu. Kapal uap ya yang tidak lagi menggunakan kapal layar itu kemungkinan bisa jadi karena ada informasi begitu. Nah, masyarakat Indonesia pada waktu itu mulai lebih bersemangat lagi untuk menunaikan ibadah haji. Allahu alam. Kenapa lonjakannya begitu sangat drastis ya dari 74 orang ke 1668 orang. Itu angka ini saya dapatkan dari buku haji di masa kolonial yang ditulis oleh Din Majid ya, Dr. Din Majid. Nah, ini memang terjadi lonjakan yang luar biasa dari tahun 1850 ke tahun 1855 ya. Nah, ini tidak dipotret ya dari 1851-nya, 52, 53, 54 ya, tidak eh, terpotret itu. Tetapi lonjakannya setelah 5 tahun dari 50 ke 55 itu sampai 1668. Kemudian tahun 1893 naik lagi, melonjak sampai 5.193 orang yang berangkat menunaikan ibadah haji. Bahkan nanti sampai masa-masa berikutnya tahun 19 awal, tahun 19 abad ke-20 awal ya berarti, tahun 19 awal itu 1900-an awal itu sampai 10 ribuan, sudah sampai mencapai 10 ribu, 12 ribu itu yang melaksanakan ibadah ibadah haji. Ya. Nah, lalu ada fenomena-fenomena yang menarik di dalam perjalanan ibadah haji itu. Jadi sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa waktu perjalanan menuju ke Haromain itu terjadi selama 6 bulan. Nah, dan selama 6 bulan itu di atas kapal itu banyak sekali yang merasakan kesulitan ya. Misalnya kapalnya sesak, jadi sangat penuh kapalnya dengan semua barang-barang yang mereka bawa. Jadi mereka juga bawaannya banyak. Ya. Bahkan mereka membawa semacam alat-alat masak begitu ya. Kita bisa bayangkan kalau sekarang kan mungkin sudah difasilitasi banyak halnya, sudah difasilitasi. Dan mereka tinggalnya di sana lebih lama. Artinya selama perjalanan saja sudah 1 tahun. Kalau sekarang jamaah haji kan 40 hari kurang lebih. Perjalanan ya tidak sampai 24 jam ya, tidak sampai 24 jam. Sehingga barang-barang yang dibawa juga tentu jauh lebih sedikit daripada yang dibawa pada zaman dahulu. Jadi di atas kapal itu barang-barang penuh, sesak. Bahkan dikisahkan itu sampai untuk sholat saja susah. Sampai untuk melaksanakan sholat itu nggak ada tempatnya. Nggak ada tempatnya untuk sholat itu. Jadi mereka berhimpitan, duduk berhimpitan gitu. Dan itu terjadi selama 6 bulan di atas kapal. Kita bisa bayangkan. Dan bahkan, mohon maaf, di dalam beberapa penjelasan sejarah itu disebutkan sampai buang air itu sulit. Bayangkan ya, untuk bergerak saja mereka berhimpitan kan duduk di atas kapal itu untuk sholat saja sulit, untuk misalnya berdiri ya ruku sujud itu nggak bisa, apalagi kemudian untuk buang air, sehingga banyak buang air itu di mana-mana gitu di atas kapal itu. Ya, toiletnya terbatas, bahkan untuk bergerak juga sulit, makanan juga terbatas ya, dan bahkan kadang ada badai gitu ya. Ada satu peristiwa di mana terjadi badai dan itu kapal sangat sesak. Kapal sangat sesak. Allahu alam ya ini bahasa memang agak agak kejam ya. Jadi Allah hadirkan Allah hadirkan badai itu ya. Allah hadirkan badai, kemudian banyak barang-barang yang terlempar itu ke laut, banyak barang-barang yang terlempar, termasuk juga banyak dari jamaah yang terlempar. Banyak yang meninggal itu, ratusan orang yang meninggal. Nah, tapi setelah setelah banyak orang yang meninggal itu,
kapal agak longgar gitu. Allahu alam ya, ini qadarullah ya, ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada pahala syahid ya, pahala jihad bagi mereka yang meninggal dalam perjalanan menuju ke Mekah itu. Ya, tapi karena adanya badai itu kemudian banyak orang yang meninggal, kapal menjadi lebih longgar gitu. Sehingga mulai bisa dilaksanakan aktivitas sholat misalnya. Kemudian aktivitas yang lainnya menjadi lebih longgar. Allahu alam apakah itu memang eh, ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran ya dan kemudahan bagi yang lainnya. Ada yang mendapatkan syahid dengan meninggal di perjalanan, ada yang mendapatkan kemudahan dengan lebih longgarnya tempat di atas kapal itu ya. Nah, kemudian eh, banyak yang meninggal selama perjalanan. Ya, fenomenanya itu banyak yang meninggal selama perjalanan. Biasanya kalau ada yang meninggal rata-rata ya kalau sekarang itu meninggalnya kan di sana di tanah suci ketika melaksanakan ibadah, fisiknya tidak memadai, sudah sepuh misalnya. Kemudian meninggal saat melaksanakan ibadah haji. Tapi ini sebelum sampai di sana ataupun ketika perjalanan pulang itu banyak yang meninggal di perjalanan. Ya, ini contohnya di rentang waktu tahun 1927 sampai 1928. Artinya dalam satu kali perjalanan ibadah haji. Ini satu kali perjalanan ibadah haji. Jadi dahulu itu ada 3 perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial kolonial itu untuk menjadi biro perjalanan, istilahnya gitu, menjadi biro perjalanan haji. Ada Rotterdam Sea, kemudian ada Nederland dan ada Ocean. Nah, ini 3 perusahaan ini yang ditunjuk, yang direkomendasikan. Yang lainnya dianggap ilegal ya, itu dianggap ilegal. Biro-biro yang lain dianggap ilegal. Meskipun tidak ada apa namanya satu hukuman tertentu bagi yang melaksanakan atau melalui biro yang lain itu. Tapi yang ditunjuk ya oleh pemerintah kolonial pada waktu itu 3 perusahaan Rotterdam Sea, kemudian Nederland dan Ocean. Nah, inilah data-data yang mereka dapatkan dari 3 perusahaan yang ditunjuk oleh kolonial. Artinya di luar perusahaan itu juga ada, di luar perusahaan itu ada juga yang berangkat. Nah, tapi tidak didapati datanya. Nah, dari 3 perusahaan itu didapati data-data misalnya ada 177 orang yang meninggal dari 10.000 yang berangkat melalui Rotterdam Sea. Ya, dari Rotterdam Sea. Kemudian saat berangkat ya, saat pulang ada 32 orang yang meninggal. Itu di perjalanan ya, bukan bukan di sana ketika sudah sampai di Mekah, tapi di perjalanan di atas kapal itu. Di atas kapal itu ada yang meninggal sampai 177 orang itu. Selama 6 bulan itu. Dalam rentang waktu 6 bulan itu meninggal 177 orang di atas kapal. Kemudian waktu pulang juga 32 orang meninggal dari 12.000. Jadi ini kalau kita lihat di sini yang pulangnya lebih banyak ya. Yang pulangnya lebih banyak karena itu kan tidak PP ya. Meskipun nanti akan ditetapkan peraturan harus PP ininya. Bayarnya tuh harus PP. Harus pulang pergi langsung. Jadi seringkali begitu ya. Berangkatnya 10.000 nanti pulangnya 12.000. Itu tidak menutup kemungkinan begitu dan sering terjadi bahkan. Kemudian yang melalui Biro Perjalanan Nederland, ketika berangkat itu ada 170 orang meninggal. Jadi belum sampai ke Mekah sudah meninggal tuh 170 orang itu di atas kapal. Dari 9.467. Kemudian ketika pulangnya 45 orang meninggal dari 12.361 jamaah. Lalu yang terakhir di bawah Biro Perjalanan Ocean. Ya. Ada 148 orang yang meninggal dari 10.634. Kemudian ada 29 orang meninggal dari 10.233 saat pulang. Jadi angka kematiannya dalam perjalanan itu ini relatif cukup tinggi ya. Ada 177 orang, ada 170, ada 148 orang yang meninggal tuh selama perjalanan. Dan bagaimana penguburannya, pemakamannya? Pemakamannya di laut. Jadi jasadnya itu ditenggelamkan. Ya, memang ada upacaranya. Nanti sebagaimana dalam upacara kematian ya, dalam Islam ini ya dimandikan, dikafani, disolatkan ya di atas kapal itu. Lalu nanti diturunkan
dengan skoci itu diturunkan pakai skoci, jadi tidak dilempar, tidak dilempar, tetap ada penghormatan terhadap jenazah ini. Ya, diturunkan dengan skoci, sudah dalam keadaan dibungkus kain kafan, lalu dikasih pemberat, semacam besi gitu, dikasih pemberat. Nah, lalu nanti skocinya dimiringkan begitu sehingga jatuh jasadnya ke laut, lalu tenggelam. Ya, luar biasa begitu. Zaman dahulu sampai seperti itu ya pengorbanannya. Nah, itu belum sampai, ada yang belum sampai, tapi ada juga yang ini dalam perjalanan pulang ya. Meninggalnya dalam perjalanan pulang tapi di atas kapal. Nah, ini di antara fenomenanya. Jadi banyak yang meninggal dalam perjalanan. Lalu ada juga fenomena banyak yang tidak pulang dari Mekah. Banyak yang tidak pulang. Mungkin pertama, maksudnya tidak pulang langsung ya. Tidak pulang langsung. Jadi ketika berangkat dengan pulangnya itu ada selisih ya. Data-datanya si Fulan ini nggak pulang, si Fulan ini nggak pulang gitu. Data-datanya tercatat beberapa orang ini nggak pulang di apa namanya langsung setelah ibadah haji itu. Misalnya di tahun 1855 ini yang berangkat ada 1668. Ya, ini kelihatannya dari salah satu catatan dari biro aja gitu ya. Kemudian ada 860 yang tetap tinggal di Mekah. Jadi dari 1000 itu ada 860 yang tinggal di Mekah. Itu bisa jadi karena mereka ingin menuntut ilmu, ya melanjutkan dengan menuntut ilmu di sana kepada para syekh. Kemudian ada juga yang kehabisan bekal. Jadi tidak punya bekal untuk pulang. Sehingga mereka harus bekerja dulu. Biasanya mereka bekerja dulu selama beberapa waktu ya sampai mereka punya bekal untuk pulang ya sebagai ongkos perjalanan. Kemudian tahun 1893 itu yang berangkat 5.993, kemudian yang kembali hanya 1.984. Ya, jadi banyak sekali nih yang nggak pulangnya banyak sekali. Dari 5.000 yang pulang hanya 1.000. Ya, dari 5.000 yang pulang hanya 1.000. Nah, sehingga ini jadi fenomena menarik juga ya. Jadi setelah mereka selesai menunaikan ibadah haji, mereka tidak langsung pulang. Tadi ya alasannya ada yang memang karena belajar, melanjutkan belajar di sana, belajar berguru kepada para ulama, para syekh, ada juga yang memang kehabisan bekal ya. Ada yang kehabisan bekal. Kemudian fenomena yang lainnya itu ada banyak jamaah haji yang kehabisan bekal di tengah jalan. Bahkan ada yang baru sampai Lampung bekalnya sudah habis. Jadi baru sampai Lampung ya dari Jawa misalnya dari Surabaya atau dari Tanjung Priuk sampai Lampung saja itu bekalnya sudah habis. Ongkosnya sudah nggak ada. Karena mereka tidak memiliki informasi, Bapak Ibu sekalian. Mereka itu sebetulnya tidak memiliki informasi. Jadi berapa banyak sih eh, ongkos atau bekal yang harus dimiliki untuk bisa sampai di sana itu berapa gitu. Itu mereka nggak punya informasinya. Sebagian mereka mendapatkan informasi dari yang sudah pulang. Ada jamaah haji yang sudah pulang, mungkin mereka tanya habis berapa, gitu, habis berapa. Jadi kalau sekarang kan sudah dihitung ya, itu semua sudah dikoordinir oleh biro perjalanan kan. Eh, ongkos bolak-balik berapa gitu. Kemudian nanti dikasih tahu kira-kira kalau di sana untuk biaya berapa gitu ya. Sudah disiapkan kan? Ibadah haji juga begitu sudah disiapkan. Nanti ada berapa rial bahkan sudah disiapkan dalam mata uang Arab ya, sudah disiapkan. Sudah semuanya sudah diatur, dikoordinir kan. Kalau zaman dulu karena mandiri-mandiri itu ya, itu mereka tidak tahu berapa ongkos yang harus mereka siapkan sehingga baru sampai Lampung saja itu sudah habis bekal mereka. Ya. Jadi banyak jamaah haji yang tidak tahu sebetulnya berapa biaya yang harus mereka siapkan untuk ibadah haji. Yang penting mereka punya niat, punya keinginan, dan mungkin ada sebagian harta yang mereka miliki, bukan miskin-miskin amat, ya mereka berangkat gitu. Nah, tapi eh, sayangnya itu banyak yang kehabisan bekal di tengah jalan. Apalagi yang sama sekali tidak punya informasi. Nah, sebagian ya saya kira mereka punya informasi dari yang sudah pulang ya dari Mekah, mereka tanya-tanya berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, itu biasanya mereka menyiapkan sesuai dengan pengalaman orang lain itu, sesuai dengan pengalaman orang lain itu. Baik. Nah, bagaimana lalu mereka yang kehabisan bekal ini? Jadi jamaah yang kehabisan bekal itu biasanya mereka akan bekerja untuk mendapatkan bekal melanjutkan perjalanan baik untuk pulang ataupun meneruskan. Ya.
Jadi misalnya yang kehabisan di Lampung, mereka di pelabuhan Lampung saja itu sudah kehabisan bekal yang berangkat dari Tanjung Priuk, dari Surabaya, kehabisan bekal di Lampung, ya mereka harus bekerja dulu di Lampung. Entah sampai kapan, pokoknya sampai mereka punya modal untuk pulang, punya ongkos untuk pulang atau punya ongkos untuk melanjutkan perjalanan. Bisa bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian itu. Bisa bertahun-tahun. Ada yang 2 tahun mereka total ya, total perjalanannya itu. Ada yang 2 tahun, ada yang bahkan sampai 4 tahun. Yang 4 tahun ini tidak belajar dulu di sana enggak, tetapi memang semata-mata karena harus bekerja, bekerja dulu. Jadi transit di mana kehabisan bekal, bekerja dulu, mereka apa jadi buruh, jadi pengangkut barang-barang gitu. Nah, nanti uang yang mereka dapatkan itu untuk melanjutkan perjalanan. Apakah itu untuk meneruskan ataupun kembali? Ya, karena mungkin sudah putus asa, aduh ini berat nih, kembali mereka. Tapi kan harus ada ongkos untuk kembali itu harus ada ongkos. Makanya mereka bekerja. Luar biasa bukan ya? Luar biasa. Nah, jadi banyak jamaah yang dalam perjalanan hajinya menghabiskan waktu bertahun-tahun karena harus bekerja dulu untuk mendapatkan bekal perjalanan. Kalau di dalam beberapa buku sejarah itu dicatat ya, ada jamaah haji namanya si Fulan itu berasal dari Tegal. Dia menyampaikan ya, ini semacam um, uh, berita ya, semacam berita-berita begitu. Dia diwawancarai, ya, berapa lama perjalanan yang ditempuh ya 4 tahun. Ini jamaah dari Tegal yang 4 tahun karena dia harus bekerja. Sambil bekerja untuk bisa eh, melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian ada fenomena yang lain. Nah, ini termasuk yang mungkin putus asa di tengah jalan ya. Mungkin putus asa di tengah jalan karena beratnya perjalanan itu. Jadi mereka ini hanya sampai ke Singapura. Jadi banyak yang memang embarkasinya dari Singapura ya, dari Singapura. Tadi saya mengatakan kalau dari Aceh, dari Malaka itu memang agak berat karena itu ada konflik dengan apa namanya, ada dengan konflik dengan Portugis pada waktu itu. Jadi yang ada yang baru sampai Singapura, mereka kemudian merasa berat, ya perbekalannya habis, kemudian pulang lagi. Tapi mereka mengaku mereka ini sudah berangkat haji gitu. Mereka sudah berangkat haji. Dan untuk bisa meyakinkan itu mereka ya dengan simbol-simbol tentu saja. Misalnya pakaiannya sudah putih-putih, pakai peci putih gitu, pakai peci putih. Sampai sekarang kan ada ya di beberapa tempat itu yang orang itu seakan-akan dilarang menggunakan peci putih sebelum berangkat haji kan gitu ya, seakan-akan begitu. Sampai sekarang ada, masih ada di beberapa, hanya di beberapa tempat. Nah dahulu karena peci haji itu peci putih itu hanya boleh digunakan oleh orang-orang yang sudah berhaji gitu. Kemudian mereka juga mengusahakan sertifikat ya, dan itu bisa dipesan, sertifikat yang menyatakan bahwa dia sudah melaksanakan ibadah haji gitu. Nanti ada tanda tangannya, semacam tanda tangan begitu dari syekh siapa gitu. Itu diperjualbelikan tuh di Singapura, diperjualbelikan sehingga dia pulang itu dengan sudah memakai baju putih, jubah putih, kemudian peci putih, kemudian bawa sertifikat itu padahal dia belum berhaji. Nah itu ada sebutannya, mereka biasanya disebut sebagai haji Singapura gitu. Nah, itu haji Singapura tuh yang hajinya baru sampai Singapura udah pulang lagi. Nah, apakah kehabisan ongkos atau merasa karena ini perjalanan berat udah sampai sini aja putus asa terus pulang gitu. Itu saking beratnya ya. Kalau sekarang kan rasanya hampir nggak ada yang begitu ya. Kalau sekarang ya kalau berangkat ya sudah karena perjalanan tidak begitu berat, naik pesawat kan, naik pesawat. Nah, ini transit di mana pesawat juga kan transit. Kemarin kalau saya umroh itu transit di Thailand, kemudian Thailand transit di Ethiopia gitu. Itu memang capek ya. Tapi kan nggak balik lagi ke Indonesia gitu. Dari transit di Bangkok di Thailand itu kemudian pulang ke Indonesia kan enggak. Kalau ini transit di Singapura pulang dia ke Indonesia karena merasa berat dan kehabisan bekal. Ya. Nah, dengan semua fenomena yang ada itu, maka eh, pemerintah kolonial pada waktu itu mengeluarkan beberapa kebijakan ya, karena yang pertama animo haji itu sangat besar dan ini dikhawatirkan akan mengancam eksistensi pemerintah kolonial. Jadi mereka menetapkan sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, biaya sebanyak 110 gulden dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan itu harus dititipkan. Uangnya dititipkan, nanti ketika pulang
bisa diambil gitu. Jadi sebagai jaminan bahwa dia ini mampu untuk menghidupi keluarganya selama ditinggalkan kira-kira gitu. Tapi nanti bisa diambil lagi. Kemudian yang berikutnya mempersulit prosedur keberangkatan ya, dan yang terakhir biaya yang dibayarkan harus untuk pulang pergi. Ya, untuk pulang pergi. Jadi memang mereka ya ingin mendapatkan keuntungan juga. Jadi tidak sekedar biaya untuk berangkat saja, tetapi langsung biaya pulang pergi. Ya, langsung biaya pulang pergi. Nah, ini pada waktu itu memang pada mulanya dianggap memberatkan ya bagi para jamaah haji yang memang sudah terbiasa berangkat secara mandiri. Intinya ya kami bisa mengurus diri kami sendiri, biaya ya biar kami tanggung sendiri, nanti sama perjalanan kami tanggung sendiri, nggak mau diatur-atur oleh pemerintah kolonial. Tapi pada akhirnya ya karena kita pada waktu itu dalam posisi juga sebagai masyarakat yang dijajah ya, yang pemerintah kolonial itu menggunakan banyak ancaman. Nanti kalau kamu tidak membayar sekian atau kamu tidak menggunakan biro perjalanan ini, kalian nanti akan didenda 2 kali lipatnya dan sebagainya. Itu dengan ancaman-ancaman begitu. Akhirnya harus mengikuti, harus menuruti. Gitu. Meskipun ada yang tetap sembunyi-sembunyi juga ada banyak. Ya, misalnya dengan menggunakan biro perjalanan yang lain gitu, tidak membayar tadi 110 gulden itu banyak juga yang sembunyi-sembunyi begitu. Ya, yang memang dia prinsipnya nggak mau taat sama pemerintah kolonial. Nah, kenapa dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial? Karena memang haji pada waktu itu memberikan dampak ya, yang tidak sekedar dampak spiritual, tetapi juga dampak politik. Tidak sekedar dampak spiritual, tetapi juga dampak politik. Jadi Jacob Vanderburg itu menyebut haji itu sebagai golongan pendeta. Ya. Golongan pendeta yang terpandang di masyarakat. Jadi kalau orang sudah pulang haji, wah itu luar biasa wibawanya. Sekarang juga memang begitu, tetapi tidak sebesar dahulu. Karena kalau sekarang kan sudah banyak yang melaksanakan ibadah haji, bahkan ada yang berkali-kali ibadah haji. Nah, biasa aja gitu. Kalau zaman dahulu itu orang yang pulang haji itu luar biasa, mungkin seperti wali atau seperti apa gitu ya. Eh, Meskipun sekarang masih banyak ya di beberapa masyarakat itu orang yang pulang haji itu memang didatangi banyak orang, kemudian diminta doanya, kemudian barang-barang yang dibagikan itu juga dianggap sebagai berkah gitu. Masih banyak di beberapa masyarakat begitu. Ini artinya masih ada ya warisan tradisi budaya masa lalu. Tapi di beberapa tempat terutama di perkotaan ya biasa aja. Ya kan berangkat ya berangkat, pulang ya pulang gitu. Orang-orang juga nggak tidak terlalu memberikan perhatian besar ya. Tapi di desa-desa itu di beberapa tempat itu masih jadi satu tradisi yang sakral gitu. Pulang itu juga disambut ya. Kemudian nanti selama beberapa hari orang banyak berdatangan gitu. Ya, nah, di kota fenomena ini tidak terjadi. Di kota tidak terjadi. Nah, tetapi intinya di masa dahulu orang yang pulang haji itu wibawanya luar biasa. Dia bisa berubah kedudukannya di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang sangat ditaati perkataannya, ya, menjadi pemimpin keagamaan gitu. Ya, yang mungkin derajatnya ya sudah tadi dianggap sebagai wali gitu. Nah, dan seringkali para haji ini karena memang pergaulan mereka selama di Mekah itu mereka bergaul dengan berbagai macam masyarakat, terjadi pembicaraan di sana, kemudian juga dibimbing oleh para para guru. Ya. Mereka punya sensitivitas politik di situ, selain daripada sensitivitas spiritualitas ya. Eh, Mereka banyak mengajak masyarakat itu para haji ini ya, yang baru pulang haji ini, untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial. Ya kalau secara keagamaan dianggap mereka ini orang-orang kafir. Ya pemerintah kolonial ini kan orang-orang Belanda ya, ini adalah orang-orang kafir, nggak boleh ditaati, mereka ini orang-orang kafir, setidaknya itu. Tapi selain itu juga mereka mulai paham terkait dengan pan-islamisme, persatuan umat Islam di seluruh dunia gitu. Mereka berinteraksi dengan orang-orang Turki di sana, eh, apa namanya, mereka memahami bahwa umat Islam itu punya satu kepemimpinan. Saat itu masih masih Turki Utsmani ya, kekhalifahan umat Islam masih Turki Utsmani. Sehingga
ini membawa satu pride, satu kebanggaan gitu bahwa kita ini satu umat sedunia nih, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial. Makanya tadi pemerintah kolonial itu mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya ingin memberatkan, dimaksudkan untuk memberatkan orang-orang yang ingin berangkat haji. Ya, jadi orang yang berhaji berinteraksi dengan muslim sedunia saat di Mekah, di situ mereka banyak menyerap ya nilai-nilai pan-islamisme itu, nah, sehingga menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa kebersatuan dengan seluruh umat Islam di dunia. Ya, nah ini di antara dampak haji itu ya, yang dikhawatirkan oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga sedemikian rupa mereka berusaha untuk memberatkan. Dan di antara kebijakan-kebijakan itu banyak disampaikan oleh Snok Horgrunge. Ya, tadi seperti yang disampaikan Mas Nizar tuh ya. Snok ini mempelajari ya seluk-beluk tentang haji karena dia sendiri dulu sempat tinggal di Mekah cukup lama ya, Snok Horgrunge ini untuk mempelajari Islam. Ya, dia ahli ketimuran istilahnya, orientalis ya, mempelajari Islam ya, tetapi banyak yang meyakini bahwa ini dalam rangka untuk melemahkan Islam dari dalam. Maka Snok Horgrunge ketika melihat fenomena haji ini sebagai satu fenomena yang membahayakan eksistensi pemerintah kolonial, dia berupaya untuk memberat-beratkan orang-orang yang ingin berangkat haji, ya salah satunya dengan menekankan pembiayaan yang besar ya untuk mereka yang ingin berangkat haji dan juga membuat prosedur untuk berangkat itu menjadi rumit, harus izin di sini dulu, izin sini dulu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira kita melihat gambaran secara garis besar bagaimana perjuangan ya para jamaah haji di masa dahulu, bagaimana mereka eh, betapa besarnya pengorbanan perjuangan yang mereka lakukan untuk bisa menunaikan ibadah haji ini. Nah, sekarang betapapun kita berat kalau dibandingkan dengan jamaah haji zaman dulu ya, tidak ada apa-apanya. Perjalanan kita naik pesawat ber-AC gitu ya, bisa duduk dengan nyaman ya, mungkin capek ya gitu. Tapi kan ini namanya beribadah harus ada perjuangannya, ada pengorbanannya gitu. Zaman dulu itu harus duduk desak-desakan di atas kapal ya, untuk ya, apa namanya bergerak saja sulit, untuk sholat sulit dan sebagainya. 6 bulan perjalanannya, masya Allah. Jadi wajar kalau zaman dahulu itu haji itu ketika pamitan kan seakan-akan pamitan untuk tidak kembali lagi kan ya. Pamitan kepada keluarga itu betul-betul, makanya yang mengiringi juga banyak, yang mengiringi banyak. Tadi angka kematian di atas kapal saja dalam perjalanan sangat besar, apalagi nanti yang di sana itu juga banyak lagi yang meninggal. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu, semoga kita bisa menghayati ya ibadah yang satu ini yaitu haji ke Baitullah. Ya, memang ada banyak tuntutan pengorbanan dan perjuangan sehingga Allah juga memberikan kedudukan yang istimewa bagi para hujaj ya, mereka yang apa namanya mendapatkan gelar mabrur dalam hajinya itu sungguh sangat beruntung ya karena dia mendapatkan derajat yang tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Syukran, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Deden Anjar Hedian Sahembum yang telah memberikan materi kita perihal seputar sejarah bagaimana kisah-kisah mengenai dulu kebijakan-kebijakan penjajah Belanda untuk bisa manajemen kepergian haji dari jamaah Indonesia. Terlebih lagi tadi di awal-awal mula kita diberikan informasi yaitu bagaimana sosok seseorang muslim yang akan pergi haji itu tidak ada manajemennya dan lebih bersifat mandiri. Nanti kita lebih ulik lebih dalam lagi perihal sejarah haji dan juga mungkin perihal hal-hal yang lain mengenai sejarah haji. Ya, sebelum itu, Bapak Ibu, kita memasuki untuk sesi diskusi. Saya memberikan informasi beberapa dari Wonderful Umroh. Nah, Bapak Ibu sangat penasaran sekali juga mengenai Wonderful Umroh ini sebenarnya ada apa saja programnya. Kami informasikan perihal program-program dari Wonderful Umroh. Yang pertama, dari Wonderful Umroh itu menyediakan program umroh. Pada tahun ini kami akan memberangkatkan beberapa
keberangkatan, yaitu di bulan Juli sampai bulan November 2024. Kemudian start umrohnya ada umroh hemat, itu dimulai dari angka 25,5 juta, kemudian ada umroh reguler, umroh plus plus negara Turki, kemudian umroh premium juga by request, kalau mau custom hotelnya di mana, mau custom tempat tinggal dan tempat-tempat yang mungkin akan dikunjungi seperti apa, ini bisa untuk mengikuti di umroh premium. Itu startnya mulai dari 43 jutaan, kemudian ada umroh 5 free 1 itu di harga 31,5 jutaan. Kemudian juga Wonderful Umroh menyediakan program haji, yaitu haji khusus, daftarnya sekarang, kemudian berangkatnya di 6 sampai 7 tahun lagi. Ada juga spesial haji Furoda, daftarnya sekarang, berangkatnya tahun depan. Dan insya Allah bersama Ustadz Sayadita Karyawan. Nah ini Masya Allah sekali nih, dibersamai langsung oleh owner dan juga pembina dari Madrasah Baitullah. Kemudian menyediakan juga Ba'dal Haji dan Umroh, dan juga menyediakan dana talangan prosi haji dan umroh. Nah, dengan membayar umroh dulu, Bapak Ibu bisa untuk bayarnya kemudian. Nah, untuk harga-harga mengenai program haji sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu, dapat disimak startnya dari $18.000 sampai juga badal umroh itu di sekitaran 20 juta sampai sekitar 20 jutaan begitu ya. Dan Wonderful Umrah juga menyediakan program kemitraan bagi Bapak Ibu yang pengen berkhidmat bersama dengan Wonderful Umrah. Kami menyediakan kemitraan, mengajak kepada saudara-saudara yang ingin bergabung, karena di Wonderful Umrah menyediakan juga bagi keuntungan hasil profit, pembinaan juga nanti dibina langsung oleh Ustadz Jadi Takaryawan dan juga Ustadz-Ustadz yang lainnya yang ada di Madrasah Baitullah. Kemudian juga dapat marketing tools gratis, serta bisa berkesempatan untuk berangkat umroh gratis. Nah, mari wujudkan untuk kita bisa mengingat terus niat kita untuk berangkat umroh, yaitu dengan menyetorkan 100.000 nanti akan dapat penanda, yaitu shell dari Wonderful Umroh, agar kita selalu ingat niatan kita untuk selalu berangkat haji atau berangkat umroh bersama dengan mungkin Wonderful Umroh, dan bisa dipajang di kamar ataupun di ruang keluarga agar nanti senantiasa dapat untuk terus mengingatkan kita. Dan Wonderful Umroh karena bisa mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk ke tanah suci, siapapun itu dan kapanpun itu Wonderful Umroh siap untuk memberangkatkan. Maka dari itu Wonderful Umroh menyandang hashtag ataupun menyandang slogan, yaitu semua bisa ke tanah suci. Saja bagi Bapak Ibu yang penasaran dan juga langsung berminat untuk bisa mendaftar umroh di bulan Juli sampai di bulan November, langsung bisa menghubungi nomor admin yang ada di grup atau bisa nomor admin yang ada di ruang virtual Zoom ya, yang namanya ada Wonderful Umroh. Itu langsung saja nanti di personal chat. Baik Bapak Ibu, demikian untuk penyampaian program-program dari Wonderful Umroh. Kita lanjutkan untuk diskusi perihal sejarah dari politik haji. Ini terutamanya pada masa-masa kolonial Belanda. Tadi sudah disebutkan kisah-kisahnya, kemudian sudah dijelaskan bagaimana sepak terjang seorang Muslim Indonesia untuk bisa berangkat haji, dan kita maksud untuk bisa di sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu untuk bisa bertanya, kami aturkan apabila ingin bertanya langsung bisa raise hand, nanti saya akan silakan untuk bisa langsung bertanya atau bisa menuliskannya di kolom komentar. Di sini sudah ada sepertinya Ustaz, ada satu pertanyaan ini dari Bapak Handi. Nanti apabila Bapak Ibu yang lain ingin bertanya langsung saja bisa raise hand atau menuliskan di kolom komentar. Saya bacakan Ustaz, dari Bapak Handi. Dari penjelasan Ustadz, berarti benar bahwa interaksi Muslim Gujarat yang menyebarkan Islam di tanah air ya Ustadz. Kalau seperti itu bagaimana melihat Gujarat atau India sendiri dalam situasi kekinian terhadap umat Islam seperti itu di sana ya, maksudnya kondisinya ketika di India. Kemudian yang kedua Ustadz, ditinjau dari sisi historis tersebut, Muslim Arab lebih populis di Indonesia dibanding dengan Muslim Gujarat. Mohon penjelasannya Ustadz, apakah benar seperti itu? Tafadhol Ustadz, untuk bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Suhandi. Berkaitan dengan interaksi masyarakat Muslim Gujarat dengan Indonesia ya, memang di masa-masa awal terjadi ya. Tapi itu memang kalau dibandingkan dengan ini ya,
dengan Arab. Jadi kalau perdagangannya dengan India itu jauh lebih awal, bahkan di awal-awal abad Masehi itu sudah terjadi hubungan itu. Ketika India masih beragama Hindu, ya makanya kan eh, agama di Indonesia yang pertama-tama itu juga Hindu ya. Hindu sangat kental karena itu pengaruhnya dari India, pengaruhnya dari India. Sejak awal abad Masehi, jadi 1 Masehi itu sudah terjadi kontak hubungan perdagangan. Lalu ketika Islam mulai datang, kemudian di masa-masa berikutnya tersebar sampai ke India. Nah, beberapa pedagang dari India itu agamanya Muslim, meskipun tidak seluruhnya, agamanya Islam ya, agamanya Islam. Mereka pedagang-pedagang Muslim yang tentu punya pengaruh terhadap penyebaran Islam di masa-masa awal di Indonesia. Ya, sampai kemudian dalam konteks perdagangan, orang-orang Arab ini, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tidak lama setelah mereka menjadi Muslim ya, artinya masa-masa awal hadirnya Islam di tanah Arab itu sudah sampai ke Indonesia, sudah sampai ke Indonesia. Jadi memang ada banyak pengaruh Islam di Indonesia itu, ada yang dari Gujarat, ada yang dari Indonesia, ya. Semua eh, bangsa yang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang mereka beragama Islam itu memberikan pengaruh corak keislaman di Indonesia. Nah, sehingga sebetulnya corak keislaman Indonesia itu sangat kaya. Ya karena Indonesia ini kan negara kosmopolitan ya. Negara kosmopolitan, negara yang sudah banyak dikunjungi oleh berbagai bangsa. Ada apa namanya? Dari Cina, bahkan Islam dari Cina juga itu memberikan pengaruh juga. Islam dari Cina, Islam dari India, Islam dari Arab ya. Atau bahkan konteks secara umum, kalau konteks secara umum terkait dengan persinggungan budaya, ada juga budaya Belandanya, ada budaya Portugisnya di beberapa tempat itu yang di wilayah timur itu ya. Ada mereka masih mendapatkan warisan budaya Portugis. Nah, jadi sangat kaya, eh, budaya Indonesia itu sangat kaya, sehingga kalau kemudian apa namanya, kita menjadi mengkerdilkan ya budaya yang sangat kaya itu dengan mengatakan Islam apa namanya Islam bercorak Nusantara gitu, Islam bercorak Nusantara atau bercorak Indonesia, itu malah mempersempit gitu. Tapi justru Islam di Indonesia ini kaya karena sejak awal persentuhannya dengan berbagai bangsa ya. Nanti ada yang dari Yaman ya, ininya juga ada yang dari Yaman, ada yang dari Mesir gitu, Arabnya ya. Ada yang dari eh, apa namanya, dari Persia ya, bahkan ada yang dari Persia kan gitu, dari Teluk Persia itu dari wilayah Iran ya, masuk juga ke Indonesia. Nah, jadi tentu ada ya. Lalu bagaimana, kenapa sekarang misalnya di Gujarat itu tidak terlalu tampak keislaman itu, karena memang yang pertama perpecahan di eh, antara umat Islam sendiri di India pada waktu itu ada Mughal, ada Gujarat, ada Mughal, ada Gujarat. Nah ini mereka bersaing juga Mughal dengan Gujarat itu. Pada akhirnya nanti kerajaan Gujarat itu, Islam di Gujarat itu ditaklukkan oleh Mughal. Nah, Mughal ini nanti pada perkembangannya justru mereka banyak bekerja sama dengan Portugis. Bahkan ketika Portugis ini sedang melakukan perlawanan dengan Turki Utsmani, ya, Monggol malah bekerja samanya dengan Portugis. Ya. Sampai akhirnya nanti kerajaan Mughal ini juga runtuh ya, runtuh dan kembali dikuasai oleh orang-orang Hindu. Nah, memang biasanya awal mulanya itu adalah perpecahan di tubuh umat Islam itu sendiri. Nah, itu yang sangat disayangkan. Kemudian yang kedua, ya, Muslim Arab ini lebih populis di tengah-tengah masyarakat Indonesia ya karena mereka punya privilege ya dibandingkan dengan Muslim India. Ya. Muslim India yang memang juga secara keislaman mereka masih banyak eh, apa percampurannya ya, banyak percampurannya dengan budaya Hindu. Budaya Hindu di India masih sangat kuat. Bahkan sampai sekarang Islam di India juga masih sangat kuat sinkretismenya
Islam di India itu masih sangat kuat sinkretismenya dengan Hindu. Ya, sedangkan Muslim Arab tentu mereka punya keistimewaan tersendiri di mata umat Islam dunia ya, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia ya, karena mereka adalah Khadimul Haramain ya, mereka ini adalah pelayan dua tanah suci, sehingga posisi mereka ini tetap lebih tinggi ya dibandingkan dengan muslim-muslim lainnya di mata umat Islam Indonesia pada waktu itu. Sehingga tentu saja muslim-muslim yang datang dari tanah Arab itu mendapatkan pengistimewaan daripada muslim yang lainnya, apakah yang datang dari Persia maupun yang datang dari India gitu. Nah, orang-orang Arab ini, para pedagang Arab ya, khususnya pada waktu itu, para pedagang Arab ini mendapatkan posisi yang istimewa ya. Bahkan seringkali dijadikan legitimasi ya, raja itu mendapatkan pentahbisan dari orang Arab, nah gitu. Kemudian sertifikat dari orang Arab, Syekh Arab dan sebagainya. Pokoknya yang Arab berbau Arab itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral ya, termasuk orang-orangnya juga. Ya, meskipun kadang-kadang ya mereka itu cuma pedagang, gitu. Pedagang yang berdakwah. Jadi bukan ulama. Nanti ulama itu periode berikutnya di masa Wali Songo, nah itu baru yang datang ke Indonesia itu ulama. Ya, tapi di masa-masa awal penyebar Islam di Indonesia itu pedagang, ya, pedagang Muslim. Tapi latar belakangnya bukan latar belakang pendidikan agama gitu, bukan ulama mereka. Tapi nanti di periode berikutnya baru ulama, memang betul-betul ulama. Mereka yang datang dengan misi dakwah khusus, mereka bukan pedagang, tapi mereka ulama. Nah itu kira-kira demikian kurang lebihnya. Terima kasih Pak Suhandi. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan Bapak Suhandi Hendi. Semoga sudah bisa cukup untuk menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan. Jadi Pak Ibu, apabila ada pertanyaan lagi, mungkin dapat kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, karena sudah memasuki pukul 7. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin melanjutkan aktivitas ataupun dari Ustadz dan juga aktivitas yang lain. Kami haturkan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan pertanyaannya untuk bisa chat admin atau nanti bisa disampaikan di grup Madrasah Baitullah. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya mungkin di pekan depan, atau bisa kita jawab melalui Ustadz, melalui chat ke Ustadz begitu nih. Dan kita cukupkan untuk sesi diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya dari Bapak Ibu, dan jazakumullah khair kepada Ustadz Dede yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga penyampaian materi yang sangat luar biasa, dan juga jawaban-jawaban yang telah menjawab untuk pertanyaan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri Bapak Ibu untuk sesi Madrasah Baitullah pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita bertemu lagi di Madrasah Baitullah pekan depan. Ada pelebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat bisa melanjutkan aktivitas Ustaz dan Bapak Ibu. There's something on my mind, I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Hey, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I? I just want some peace of mind. And there's